nggak bisa begitu sama orang tua. Sekarang lu duduk dulu sini dengerin. Kagak, gua mau. Sini. Lu diem aja lu, ini keluarga gua Arif, lu jangan jangan campur. begitu, jangan Lu begitu. juga diem aja lu. Lu pelit bener sama gua lu. Nggak ada. Buat makan. Ada segitu-gitunya. Nggak ada lagi tuh. Buat makan. Astagfirullah. Hei. Arif, 34 tahun, 2 kali masuk penjara. Seorang anak durhaka. Sekarang saya mau ngasih perumpamaan pelajaran itu, Bang. Biar Arif tahu, cuman posisinya sekarang dibagi. Coba turunin. Lu baru bakal apaan tar? Tar, satu baju tar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bu Mariam, Bu, saya Fadli. Iya, Bu. oh iya. Maaf. Lu ada apa rame-rame lu? Kamera nih. Bang, maaf Bang ya. Bang, astagfirullahaladzim. Bang. Bang, begitu, Rip. Abang apaan sih ya? Bang, Enggak, lu ngapain? ini kita lagi mau... Rame-rame nih. Kita lagi datang Rip, mau bertamu, jangan Bang. gitu, Rip. Kita diminta sama ibu datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Ibu pakai sendal, Bu, pakai sendal, Bu, bahaya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini orang tua lu apa siapa? Gua nggak ikut campur, cuma gua anak juga nggak begitu sama orang tua gua. Enggak, lu capek lu. Lu capek apaan lu? Hah? Lu masalahnya apa? Lu orang tua begitu, Mas? Itu masalah lu apa? Lu mau jadi jagoan di luar boleh, sama orang tua nggak boleh begitu. Gua tahu nih keluarga lu. Cuma gua juga anak. Lu nggak bisa begitu sama orang tua. Sekarang lu duduk dulu sini dengerin. Kagak, gua mau. Sini. Lu diem aja lu, ini keluarga gua Arif, lu jangan jangan campur. begitu, jangan Lu begitu. juga diem aja lu. Lu pelit bener sama gua lu. Nggak ada. Buat makan. Ada segitu-gitunya. Nggak ada lagi tuh. Buat makan. Astagfirullah. Hei, tabeh. Mau kemana lu, ha? Lu mau kemana lu? Keluarga gua jangan campur lu. Iya bukan ikut campur, aja lu ikut campur. Iya, lu biasa aja mau gua. Dengar ya. Gua kemari, gua nggak mau ikut campur. Cuma ibu lu lapor sama kita. Ngapain mak gua lapor ke lu? Kalau lu nggak punya masalah, kalau lu nggak bermasalah, Ya. mak lu nggak mungkin lapor sama kita. Ya makanya lu jangan ikut campur sama Gua gua. nggak ikut campur, justru gua datang ke sini cuma memenuhi panggilan mak lu. Enggak, lu panggilan apa? Biasa aja Lu mau apa sekarang? Gua cuma dipanggil ibu lu datang ke sini Iya. supaya ngajak lu ke tempat gua. Gua nggak mau. Gua usah ikutin gua lu. Lu nggak ikutin gua. Gua nggak ikutin lu, gua pajak lu. Gua banyak ikut campur. Gua nggak mau ikut campur keluarga lu, ya. Tapi ini orang tua minta anaknya ikut gua. Itu jadi urusan gua sekarang. Iya, gua nggak mau. Bu, kamu.
Sadar jangan begitu. Enggak, lu paling lu sono gak lu ntar gue pukul nih lu. Astagfirullahaladzim, Lu udah keterlaluan banget lu. Lu biasa aja, lu udah keterlaluan banget lu orang tua lu. Lu sini udah. Saya pengen tahu gua. Apa lagi udah nih? Tampar aja, tampar. Bawa aja mas, Hah? jangan. Lu lihat ya begitu. Lu lihat Dia anak ibu begitu. Lu lihat nih. Lu mau dibunuh orang-orang. Siapa yang nolongin? Jangan tolong Pak, jangan. Diam aja lu. Udah sadar, ya Allah, istighfar. Ya, udah lu diem aja dah, sono. Lu istighfar ini. Lu istighfar. Lu ada di dunia ini lu gara-gara siapa? Gara-gara siapa lu ada di dunia ini? Bukan sama dia. Lu bisa ngomong begitu lu ya. 9 bulan dia ngambilin lu. Gue di penjara 2 tahun, gue pernah jenguk gua lu. Ih, emak ini kan belain, sering kesana, sering main kaki. Ya Allah. Sering ngebesuk apa, Gak busuk apaan lu? Gak pernah lu ngebusuk gua. Lu sono dah lu. Mas Fajri tolongin sadarin dia Mas Fajri ya. Bu, saya maaf ya Bu ya. Gimana kalau saya ajak anak ibu paksa aja nih Bu? Iya, ajak paksa. Ya Bu ya. Ajak paksa aja nih sekarang nih. Arif, Astagfirullahaladzim, lu apaan sih? Udah deh, bawa aja, bawa paksa, bawa. Lu tahu nggak? Gue juga punya orang tua, tapi gue nggak pernah ngelakuin orang tua gue. Kayak lu urusin keluarga lu. Jangan begitu lu, jangan kita keluarga gue dah. Lu nganggap orang tua lu kayak pembantu, lu ntar lu dianggap orang kayak pembantu. Bodo amat. Ini orang tua gue nih, emang pelit nih orang ini. Astagfirullah, istighfar lu, istighfar. Lu bisa lahir dikasih makan sampai sekarang. Siapa yang ngasih makan lu? Gue minta duit sama dia, ngomong nggak ada, gue periksa ada lu. Jangan begitu, udah diem udah. Mas Fajri tolong udah saya deh ya. Iya, Bu. Biar Udah dia gini nih. sadar ya. Kita bawa aja, bawa. Udah bawa. Lu orang tua pelit lu, tau gak lu? Bang, ini gue dibawa kemana bang? Ini ke rumah hijrah. Enggak, gue gak mau. Rip. Gue kagak mau. Beneran, Udah, gue kagak mau. Gue gak mau. Kagak mau gue. Lu mau kemana, Rip? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue gak mau dibawa ke situ. Gue kagak mau. Gue gak mau dibawa ke situ. Gue gak mau beneran. Ini gara-gara emak gue dibawa ke sini. Jadi ini nama lu semua nih. Gue gak mau. Istighfar. Gue gak mau beneran. Gue gak mau. Ustaz, maaf Ustaz. Tat, gue gak mau Tat dibawa. Ini Ustaz ini. Bang Arif kenapa? Hah? Kagak. Gue kenapa dibawa ke sini? Kan mau belajar di rumah hijrah. Kagak mau gue. Gue balik aja, gue mau pulang. Rip, tadi lu udah janji sama mak lu mau kesini, lu ikut. Iya. Lu udah ikhlas. Emak gue aja bawa ke sini dulu. Astagfirullahaladzim. Rumahnya Iya. kesini. Gue gak mau, beneran. Astagfirullahaladzim. Udah sekarang kalau emang dia nggak mau, Fadli biarin disuruh pulang deh. Ustaz, saya diminta sama maknya dia suruh belajar Ustaz. Gue gak mau. Rip. Udah, sekarang Rip. Beneran gue gak mau. Enggak. Sekarang kita box aja, baru duduk dulu ya. Duduk. Kalau lagi emosi berdiri, duduk dulu. Udah, tenang. Dah. Lu lihat dulu nih, ya. Sekarang lu kagak maunya kenapa? Coba. Gua mau tanya sama lu kenapa kagak mau? Lu ngajarin gue mau bener. Lu udah bener belum? Gua juga belum bener, makanya gua belajar di sini. Iya. Makanya gua ajak lu belajar di sini juga, biar lu sama-sama belajar sama gua, biar bener. Ya intinya gue mau pulang aja. Rip. Kayak gini gue gak mau. Lu jangan ngajarin gue. Gua nggak ngajarin. Gua nggak ngajarin, gua cuma mau ngajak lu. Kagak mau gue. Gua nggak ngajarin. Gak mau gue. Gue pulang. Iya, nih, yang ngajarin Ustaz Ahmad. Tat, salah gue apaan Tat? Gue minta duit doang sama emak gue. Kenapa ini pada begini sama gue? Gitu. Astagfirullahaladzim. Sekarang merasa salah gak? Ya salah kan gue bukan sama orang-orang. Salah sama siapa? Sama orang tua gue. Nah terus salah orang tua itu benar menurut ente?
mah ente yang disuruh ke sini. Gua mau pulang gua. Jangan, tutup aja gerbang, tutup gerbang. Jangan ditutup. Bener. Tutup semua nih. Tutup gerbang, tutup. Gua berantemin semua nih, bener nih. Tutup. Udah kunci. Udah. Biarin kunci lagi. Gua mau pulang. Gua mau pulang. Dah. Kok lu semua pada begini sama gue sih lu? Ya udah, lepasin istighfar, Bang. Istighfar. Bukannya gitu, Tat. Istighfar. Emang gue belum Istighfar. bener. Cuman yang nyuruh gue kesini udah pada bener belum? Bang, istighfar. Nih, dengerin. Kalau jadi bener, Nih, sini dengerin. mau belajar. Ini Ini tangan. semua juga sama si santri. Mana si santri? Sini. Coba. Santri sini. Tenang Sini. dulu. Ini lu lihat nih. Dia sekarang di sini dia belajar. Iya. Bukan di semua orang sini udah pada Ntar bener dulu. belum? Bang Fadli, dia kan bilang katanya diajakin kemari, nanya, yang ngajak kemari udah bener apa belum? Nah sekarang kan yang minta kemari siapa ya? Ibu ente yang minta. Iya, cuma Kenapa jadi ente marah-marah sama tim bekal sebelum ajal? iya. Berarti ente nggak punya adab namanya. Gue nggak tahu kalau dibawa ke sini, Tat. Itu bagaimana nggak tahu? Nggak tahu. Dia tiba-tiba nih semua bawa semua ke sini. Ya tapi kan ibu ente yang minta. Harusnya ente bersyukur dong. Kenapa jadi sekarang marah-marah begini? Rip. Gue tahu lu malu ada kamera di sini. Iya. Iya kan? Sekarang masalahnya di sini bukan masalah malu. Lu masalah di sini lu pengen belajar. Lu harus belajar. Mak lu minta tolong sama gue. Gue kagak mau deh. Gue mendingan pulang dah. Gue pulang aja. Sekarang Gue pulang, Tat. Oh jadi Gue mau pulang, Tat. Ente bisa di enggak? Gue mau pulang, Tat. Iya tetap. Pegangin. Sekarang kita tuh gini, lu tenang dulu. Kita tuh kesini nggak mau ada emosi ada dalam rumah hijrah. Kalau bisa dibicarain baik-baik, jangan pakai ngajakin nafsu. Ya. Kalau mau jadi jagoan bukan di sini tempatnya. Saya nggak salah, Tat. Ya sekarang ente nggak salah kan menurut diri ente. Tapi menurut ibu ente kan ente salah. Nggak mungkin ibu ente nyuruh ente belajar di rumah hijrah kalau ente benar. Astagfirullahaladzim. Ini gini Ustadz, ya maaf ya yang saya cerita sama Ustadz. Dia ini ngerasa selalu aja di nomor 2-in sama ibunya. Ibunya selalu dibilang apa-apa abangnya. Ibunya nggak perhatian sama dia. Nih sekarang ini kan perasaan dia doang. Ini harus istighfar. Dip, namanya Nih. orang tua nggak ada orang tua yang nggak Bang sayang Fadli. anaknya. Ini dia dalam keadaan pengaruh setan. Astagfirullah. Ini dia dibisikin sama setan. Orang kalau yang namanya orang emosi, orang yang namanya temperamental, ini setan yang bisikin. Makanya saya Sekarang suruh wudhu aja deh. Hah? Wudhu dulu. Suruh wudhu aja. Ya. Habis wudhu bawa lagi ke sini. Mau suruh ganti baju dulu sekalian Ustadz nih. Ya, suruh ganti baju sekalian. Udah ganti, Ya. ganti baju dulu ya, Arif. Arif, ya. Ganti baju dulu biar Arif tenang nih. Ya. Arif ganti baju dulu ya. Ganti baju, ajakin wudhu. Fadil Isya barakatin. Allahu Akbar. Ya. Ini Ustadz ya, alhamdulillah nih udah agak tenang sekarang nih ya. Kalau
pada saat dia marah, Bang Fadli, Dia Ustaz. saya perhatiin dia kayak orang yang kebingungan. Kenapa? Karena pada saat orang marah, kata Rasulullah, syaitan membisiki dia. Gue kesel tat waktu itu tat sama emak gue tat. Nah, nggak boleh kesel sama orang tua, ya. Harusnya sama orang tua itu sayang, bukannya kesel. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang marah, maka itu adalah bisikan dan hawa syaitan. Dan syaitan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api, dan api padamnya dengan air. Makanya saya suruh wudhu kemarin. Sekarang udah agak tenangan kan? Alhamdulillah. Ya, nah sekarang ini masuk ke proses shock terapi nih. Masa terapinya begitu tat, megang-megang kayak begituan tat. Iya, ini kan belajar. Kan belajar kan nggak begitu juga tat. Mending gue pulang nih, bener gue pulang dah. Bang Fadli emang dia kenapa sih Bang Fadli ini? Sekarang begini, ntar dulu nih Bang ya. Nih kita belajar sama-sama bicara masalah tentang sopan santun ya. Ini abang nih mohon maaf nih Bang saya sebelumnya Bang. Kemarin itu saya sempat emosi juga sama abang. Karena saya ngelihat perlakuan abang sama orang tua nggak seharusnya sebagai anak berlaku pada orang tua. Abang tuh terlalu kasar sama orang tua. Dia jadi sama orang tuanya tuh ngegentak Ustadz. Terus nggak mau kamu. Allahu Akbar. Segala macam dia dapat perhatian dari orang tuanya. Gue kesel tat sama emak gue juga tat. Sekarang kesel kenapa Bang Arif sama orang tua? Coba saya ceritain tahu. dulu. Dia pilih kasih sama gue tat, dia tat. Ke abang gue setiap dia minta dikasih. Kalau gue nggak pernah tat dikasih sama dia tat. Nah, berarti ente buruk sangka sama ibu sendiri. Rasulullah SAW melarang kita buat berburuk sangka. Jangan kata sama orang lain, sama diri sendiri nggak boleh. Apalagi orang lain, apalagi itu ibu kandung kita sendiri. Allahu Akbar. Orang tua tuh sayang sama anak. Nggak boleh durhaka sama orang tua. Anak yang durhaka sama orang tua, balasannya neraka Allah. Kenapa selalu kupukul, selalu gue omelin? Karena emak gue pelit tat. Allahu Akbar. Sekarang saya mau tanya, kenapa ibu nggak ngasih duit? Nah, duit yang dipakai sama Bang Arif itu buat apaan? Buat minum tat. Allahu Akbar. Pantesan aja ibu nggak ngasih duit. Bang Arif kalau nggak diurusin sama ibu dari kecil siapa yang ngurusin? Gue nggak merasa diurusin dia tat. Yang nyuapin makan siapa? Yang mandiin siapa? Kalau nggak dirawat sama ibu dari kecil nggak bakalan gede sampai sekarang. Ibu begitu cinta sayang sama anaknya. Bahkan waktu anaknya makan, ibu selalu perhatiin makannya. Seandainya nggak ada makanan buat ibu, yang penting anaknya bisa makan. Bahkan waktunya tidur orang tua terganggu gara-gara ngejagain anak. Takut anaknya digigit nyamuk, takut anaknya jatuh dari tempat tidur, dikipasin sampai pagi. Allahu Akbar. Pikirin. Apa yang udah ente kasih buat ibu ente? Udah Bang Fadli, sekarang kita masuk proses shock terapi aja nih. Arif, anak yang durhaka sama orang tua, kalau dia nggak bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia meninggal dunia, maka nanti balasannya adalah azab di api neraka. Dan azab di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu macam-macam rupanya. Ada yang dibakar, ada yang dicelemin, ada yang ditenggelamin dalam lautan api neraka, ada juga yang ditempelin dengan besi panas oleh malaikat Allah. Astagfirullahaladzim. Perhatiin Bang, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau ngasih perumpamaan pelajaran itu Bang. Biar Arif tahu, cuman posisinya sekarang dibalik. Coba turunin. Gue tahu bakal apaan tat. Tat atau baju tat. Perhatiin Bang, Bismillahirrahmanirrahim.
Akhiratnya Allah Bang Arif tersiksa. Ini baru perumpamaan doang. Nerakanya Allah tuh lebih parah. Minta ampun sama orang tua, minta ampun sama Allah. Mau pulang dah Tat, gue minta maaf sama mama gue Tat. Abang belajar belum selesai. Ntar kalau udah saatnya, nanti baru pulang minta maaf sama ibu. Ya jangan gituin gue Tat. Bang Arif, ini Pelajaran baru tetap harus berjalan nih, ini Bang baru Arif. pelajaran Mau, pertama. Tat. Kalau digituin gue gak mau. Bang Arif, ini baru pelajaran pertama. Masih banyak pelajaran yang lain. Ayo lewati dulu pelajaran pertama. Gue ngerti, cuman jangan begitu juga. Bang Arif, Bang Arif, jangan pegang kaki saya. Ayo belajar sini, ayo kita sama-sama belajar sini. Ayo Bang Arif, ayo Bang Arif. Mau Bang. Yaudah sekarang buka baju Bang Arif. Saya gak mau. Bang, lepasin kaki saya, Kalau Bang. badan saya digituin Pak Ustadz. Bang, astagfirullahaladzim, Bang. Sekarang abang mau tobat gak bang? Iya, saya mau pulang Pak Ustadz. Minta maaf sama saya Pak Ustadz. Arif, Arif itu masih muda. Iya Pak Ustadz. Perjalanan hidupnya masih panjang. Iya Pak Ustadz. Masih banyak kesempatan buat bagian orang tua. Selama ini Arif udah terlalu banyak ngecewain ibu. Bahkan Rasulullah bilang ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Nabi jawab, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah sebut ibumu. Dan terakhir ketika ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Bayangin Rasulullah hanjurin kita buat bakti sama orang tua kita. Terlebih lagi sama ibu. Sayangin ibu. Astagfirullahaladzim. Bang Arif dengerin Pak Ustadz. Bang Arif ini saya dengar terlalu banyak kekecewaan yang menurut Bang Arif ini Bang Arif paling benar. Ingat waktu kemarin Bang Arif teriak sama ibu. Yang Bang Arif bilang kalau Bang Arif di penjara, ibu nggak pernah datang. Allahu Akbar. Dia pernah di penjara juga Bang Fadli. Berapa tahun Arif di penjara? 2 tahun Pak Ustadz. Allahu Akbar. Apa permasalahannya Bang Arif sampai di penjara? Banyak orang Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa sih Bang? Sampai dibacok orang? Gara-gara mabuk Bang. Bang, hati-hati Bang. Doanya ibu itu mustajab. Yaudah Pak Ustadz, saya mau pulang aja Pak Jangan Ustadz. sampai nanti ngecewain hati ibu. Akhirnya ibu keluar ucapan yang mendoakan yang tidak baik dan akhirnya bisa jadi bala buat ente. Arif, Iya, bagaimanapun Pak Ustadz. tetap pelajaran ini harus dilaluin. Iya Pak Ustadz. Ya? Iya. Ikhlas ya? Ikhlas Pak Ustadz. Ya udah, bismillah. Ya, kita lanjut proses pelajarannya. Bang Arif siap ya? Lihat nih Bang Arif nih. Istighfar Bang Arif, banyakin istighfar. Mohon ampun sama Allah. Ya Allah. Lihat nih, Bang Arif, Bang Arif. Iya Tat. Bang Arif banyak istighfar ya Bang ya. Banyak istighfar Bang, biar Abang bisa belajar ya Bang ya. Siap Bang Arif, bismillahirrahmanirrahim. Ma, tolong Ma. Ma, gue mau pulang Ma. Seringkali aku lupakan untuk bersujud di Bang, ayo Bang Arif Bang. Bang Arif pelan-pelan Bang, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kalau Bang Arif merasa kesakitan ditahan dulu ya. Ayo Bang, sini Bang. Ayo Bang sini. Sakit Bang. Sakit Bang. sakit Bang. Itu baru ditempelin doang Iya, Bang. Bang. Belum diteken Bang. Iya Bang. Bang Arif, Iya buka Tat. matanya Bang Arif. Tat. Tahu tadi yang saya tempelin apa? Besi Tat, tadi Tat. Nih, berarti nih yang saya tempelin ke badan Mas Arif nih. Iya Tat. Di mana ada yang kebakar gak di sini? Ada yang melepuh gak? Gue panas Tat, tadi Allahu Tat. Akbar. Ini panas gak coba rasanya? Nih bambu pegang nih, panas gak nih bambu? Kagak Tat. Pegang, bambunya pegang. Kagak Tat. Allahu Akbar. Udah Cuma Tat. tempelin bambu aja ente kepanasan. Gue mau pulang Tat, minta maaf ke emak gue Tat.
saya rasa kasihan ini dia udah bajunya basah semua Pak Ustadz nih. Dibawa istirahat Bang dulu Arif, kali ya Bang Arif ya. Bang Arif istirahat dulu aja ya. Jangan mikirin pulang dulu ya Bang Arif ya. Bang Arif mandi dulu, sekarang bersihin badan, ambil wudhu, sholat lagi ya. Ambil sholat sunnah aja udah, ya. Yuk, ayo Bang, sini Bang. Ayo, ayo. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nih Bang Arif sama Pak Ustadz nih. Gue mau diapain lagi nih, Tat? Gue ada potong-potongan, Tat. Properti buat pelajaran. Iya. Ya, Tadi gue mau ditusuk besi panas, sekarang ada pocong-pocongan nih. Iya. Mau gimana lagi nih, gue mau diapain gitu. Segala sesuatunya itu ada balasannya. Apa yang kita lakukan dari kebaikan maka kita mendapatkan pahala dari Allah dan keberkahan di dunia. Dan kalau kita melakukan kemaksiatan dan dosa maka ada balasan hukuman di dunia, bala dari Allah. Belum lagi nanti azab di neraka. Ya, setiap tempat belajarnya beda-beda. Beda-beda caranya. Di Jadi- sini Bang udah begini terapannya belajarnya. Gue mau tahu prakteknya gimana coba. Nah Gua sekarang mau- abang di sini, ya. Abang duduk di sini, ya. Yang ikhlas duduk, lonjorin kakinya. Coba, saya minta bantuan santri nih, ya. Tangannya diikat. Bang, tahu balasan anak yang durhaka? Enggak tahu. Nanti di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala anak yang durhaka sama orang tua, macam-macam azabnya bang. Ada yang dia dilemparin dari tempat yang tinggi sampai dasar neraka jahanam, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sekarang saya mau ngasih perumpamaan pelajaran itu bang, biar Arif tahu. Cuman posisinya sekarang dibalik. Coba turunin. Gue taruh bakal apaan, Tat? Tat, atau baju Tat? Tat, matiin Tat. Bang, ini cuma perumpamaan doang Bang. Enggak begini juga. Ini api dunia Bang, nanti Iya. di akhirat apinya lebih panas lagi Bang. Sekarang jangan Bang Arif. Lepasin tali gue, Tat. Perhatiin, lihat ke Bang, atas. lepasin, Bang. Iya. Bang Arif. Tat, Lihat ke tolong, atas. Tat. Tutup matanya. Tat, tolongin gue, Tat. Jangan begitu, Tat. Ma, tolongin gue, Ma. Ma. Awas Bang Arif makin gede, awas. Ma. Ma, tolongin gue, Ma. Bang, saya tinggal ya Bang ya. Jangan tinggalin gue. Ntar gue kebakar gimana? Bang, siap ya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Badan gue kebakar nih, Tat. Tolongin gue, Tat. Badan gue kebakar, Tat. Bang, air bang, tolongin gue, Tat. Sini, pergi ya. Tat, tolongin gue, Tat. Tat, Pegang, pegang, gue pegang, kebakar, Tat. Air, Tat. Ntar gue mati nih, Tat. Dah. Ma, tolongin gue. Udah dikasih air, udah dikasih air. Gue dibakar, Ma. Sama Pak Ustadz, Ma. Tolongin Bang gue, Arif, Ma. bangun Bang Arif. Bang Arif bangun Bang Arif. Bismillah Bang Arif. Bangun Bang Arif. Tat, tolongin gue, Tat. Bang Arif lihat badannya ada yang kebakar gak? Nih perhatiin sama Bang Arif nih. Apaan yang saya lemparin ke Bang Arif? Allah Akbar. Itu baru dikasih pelajaran begitu doang di dunia. Bagaimana nanti di nerakanya Allah kalau abang gak mau tobat? Makanya jangan durhaka sama orang tua. Ya Allah, orang tua itu pintu sorga. Harusnya justru dimuliain. Jangan malah durhaka. Bicaranya kasar, bentak-bentak orang tua. Allah Akbar. Allah Akbar, Bang Arif. Rasulullah tuh udah ngingetin kita biru abakum tabirakum abnaakum. Berbakti sama kedua orang tua. Nanti kalau punya anak, anaknya berbakti sama kita. Allah Akbar. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, nanti kalau punya anak, anaknya durhaka juga sama kita. Nauzubillah, astagfirullahaladzim.
tenang, Bang Arif. Ya. Ayo, santri dibantu bawa. Ganti baju nih. Ganti baju. Baju basah semuanya. Allahu Akbar. Terlalu banyak anak-anak durhaka sama orang tua, Bang Fadil. Ya Allah, mudah-mudahan banyak yang nonton juga Ustaz. Dan ini bisa jadi juga Allah turunkan azab dan bala di satu wilayah kalau banyak di situ orang-orang anak yang durhaka. Nauzubillah. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua termasuk penonton yang ada di rumah. Ya Bang Fadil, kita lihat keadaan Iya, ini. Ustaz. Bang Arif pernah melihatkan kafan Umi? Pernah. Kapan Bang Arif melihatkan kafan Umi? Lagi orang tua meninggal. Bapaknya Bang Arif meninggal. Iya. Kapan meninggalnya Bang Arif? Belum ada setahun. Waktu Bapak meninggal Bang Arif di mana? Ada di sampingnya dia. Nemenin dia. Iya. Apa yang di kata-kata terakhir yang Bang Arif masih ingat sampai sekarang? Dulu jadi anak yang benar, berbakti sama orang tua. Terus udah dipenuhin janjinya? Belum. Arif sayang sama ibu. Sayang, Tat. Jangan pernah durhaka lagi sama ibu. Iya, Tat. Durhaka terhadap orang tua itu termasuk perbuatan dosa besar yang dimurka oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, babani muajjalani hukubatahuma fi dunya qoblal akhirah al-baghyu wal uququ liwalidayhi. Ada dua perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama berbuat zalim, yang kedua adalah durhaka terhadap orang tua. Mohon ampun kepada Allah. Datengin orang tua setelah selesai dari rumah hijrah ini, Bang. Cium kakinya, Bang. Minta maaf sama ibu. Mau ketemu sekarang, Tat. Ngerinya saya dikain kapanin kalau udah nggak ada. Gimana, Tat? Kalau sekarang Bang Arif belum bisa kita izinin, insya Allah ibu nyaksiin Bang Arif bisa lihat kamera di depan. Minta maaf sama ibu, sampaikan dari dalam hati. Ma, maafin Arif, Ma. Udah banyak salah, Mama. Ngerinya dikain kapanin Arif udah nggak ada beneran. Arif belum bisa nggak minta maaf ke emak. Akan dunia yang sementara. Ya Bang Arif, sekarang Bang Arif ikhlasin, Bang Arif berbahan. Maafin Arif, Ma. Arif udah durhaka sama emak. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang Arif, lihat papan nisan ini Bang Arif.
Arif Maulana bin Suratman, lahir tanggal 14 bulan 2 1984. Sebentar lagi Bang Arif kita masukin dalam liang kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini nih renungan pelajaran yang berharga buat Bang Arif. Sebelum datangnya kematian yang sebenarnya, di sini pengap, di dalam kubur sepi, sunyi, gelap, panas. Gak ada yang nemenin selain amal soleh. Kalau sekarang Bang Arif bisa menyampaikan kepada kita kalau Bang Arif minta dikeluarkan dari sini. Tapi nanti pada saat kematian yang sesungguhnya, maka Bang Arif nggak bisa lagi minta tolong sama siapa-siapa. Mudah-mudahan setelah Bang Arif belajar muzakarah ini terakhir ini, Bang Arif berubah jadi anak yang soleh, Amin. yang berbakti sama orang tua. Amin. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika seseorang ditaruh di dalam kuburnya, maka beberapa langkah kaki orang yang menghantarkannya, meninggalkannya, maka akan datang malaikat Munkar Nakir bertanya di dalam kubur. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Arif nggak tahu nih ibu ada di sini nih sama kita dari tadi manggil ibu. Dia minta emaknya datang, emaknya kesana nemenin dia. Dia sedih. Kok jadi begini ya? Bapak, Mak. Bapak, astagfirullahaladzim, Mak. Astagfirullahaladzim. Bahkan dari tadi dia izin sama saya mau pulang dulu, mau minta maaf sama ibu, minta redonya, takut malam ini malam terakhir Arif nggak bisa bangun lagi. Astagfirullah. Mak, Bapak, astagfirullahaladzim, Mak. Astagfirullahaladzim. Dia mau minta maaf sama emaknya kalau selama ini dia nyusahin emaknya, bikin kesel emaknya, suka nyakitin hati emaknya. Allah Akbar. Amin, ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Giring-giringnya kayaknya ini Ustaz udah nggak kontrol nih Ustaz. Dia mulai nggak kontrol nih Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai ini. Pelan-pelan bos, kabel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo angkat ke atas. Astagfirullahaladzim. Tuh Umar datang tuh, ya. Minta maaf sama emak. Minta maaf sama emak. Maafin Arif, Iya, Ma. Arif udah salah, maafin sama emak. Apa yang dirasain Bang Arif? Cerita sama kita Bang Arif. Pengap banget. Pengap. Terus apa lagi dirasain Bang Kayak Arif? ada orang, Bang. Ada orang. Gimana? Di dalam, Bang. Orangnya ngapain Bang Arif? Kaki saya kayak diinjek, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang Arif Bang. takut.
Berubah Bang Arif, pengen tobat ya Bang Arif. Berubah ya. Iya. Allah pengen Arif bener ya, berubah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. pelajaran yang luar biasa kita dapetin hari ini. Mudah-mudahan proses yang sudah berlalu ini menjadi asbab Allah mengampunkan kesalahannya Arif. Amin ya Dan Allah. menjadi asbab taubatan nasuha. Amin Di ya tengah-tengah Allah. hujan yang Allah turunkan ini menjadi asbab rahmat insya Allah Amin mudah-mudahan ya buat Allah, kita amin. semua. Amin ya Dan Allah. juga taubatnya Arif diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan Amin. ingat buat semuanya Rasulullah udah mengingatkan salah satun la yadkhulunal jannata wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang gak bakal masuk surga. Nauzubillah. Yang pertama al-aqul walidain, yaitu anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua wal mar'atul mutasyabiha birijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga dayus, kepala keluarga yang membiarkan keluarganya bermaksiat dan berbuat dosa. Nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan episode ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Ayo sama-sama bertobat. Bertobat. Sesungguhnya azab Allah amatlah pedih buat anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Jika ada takut azab memanggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.